Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di perusahaan Alex. "Tuan, apa Anda sedang sakit?" tanya Joe pada tuannya yang terlihat diam saja sejak pagi hari. "Aku melakukan kesalahan, Joe," ujar Alex dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Maksud Anda?" Joe merasa tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh tuannya itu. "Aku sudah mengkhianati Elena." Alex menatap foto Elena yang ada di meja kerjanya. "Mengkhianati? Apa Anda dan Nona Clara?" Joe tidak meneruskan kata-katanya. "Aku tidak sadar sudah melampiaskan amarahku dengan bercinta dengannya." Alex menaruh foto Elena karena sudah tidak sanggup menatap foto Elena dengan perasaan bersalahnya. "Anda merasa bersalah dengan Nona Elena, tapi dengan Nona Clara, apa Anda tidak merasa bersalah?" Joe berbicara dengan sangat datar. Joe merasa sedikit emosi melihat tuannya itu terlalu mencintai Nona Elena. Bahkan ada wanita lain yang tersakiti olehnya, dia pun tidak menyadarinya. "Clara, aku pun merasa bersalah padanya, tapi ini semua karena dia yang memulainya. Dia sudah berani menghina Elena di depanku." Alex kembali mengingat kejadian kemarin malam. "Aku benar-benar merasa kasihan pada Nona Clara," Joe berkata dengan suara yang jelas, dan langsung pergi dari ruangan tuannya itu, membuat Alex langsung teringat pada luka-luka yang telah dia berikan di tubuh Clara. Malam harinya, ketika Alex sampai di mansionnya, Alex menatap pada sofa yang biasa ditempati Clara ketika menunggunya pulang. Dan kini Alex tidak melihat sosok Clara di atas sofa itu. Alex langsung masuk menuju kamarnya. Ia pun tidak melihat Clara sama sekali. Bahkan Alex mencarinya ke kamar mandi pun tidak ada. Alex langsung membuka lemari pakaian, dan Alex terkejut melihat pakaian Clara sudah tidak ada. Dicarinya koper Clara pun tidak ada. "Apa Clara sudah pergi dari mansion ini?" gumam Alex dalam hati. Tanpa menunggu lama, Alex langsung berlari menuju lantai 1, ingin pergi ke mansion Clara. Saat melewati pintu kamar di lantai 1, Alex melihat lampu di kamar itu menyala. Dengan perlahan, Alex membuka pintu itu dan melihat sosok Clara yang sedang tertidur dengan nyenyaknya. Tanpa disadari Alex, ada sebuah senyuman di bibirnya ketika mengetahui Clara tidak pergi dari mansionnya. Keesokan harinya, Clara yang sudah menyiapkan sarapan pagi untuk Alex langsung duduk di meja makan ketika melihat Alex berjalan ke arahnya. Mereka berdua pun memakan sarapan pagi dalam diam tanpa ada yang bersuara. "Clara, kalau kau hanya ingin membicarakan masalah berkas perceraian, sampai kapanpun aku tidak akan menandatanganinya," ujar Clara yang akan beranjak dari meja makan. "Maaf," ujar Alex dengan tegas. "Untuk apa kau meminta maaf? Bukankah sudah kewajibanku melayanimu?" ujar Clara dengan sinis dan langsung pergi menuju ke kamarnya. "Kenapa semakin hari dia semakin berani terhadapku?" gumam Alex menatap tajam pada punggung Clara. Drut-drut, Alex langsung mengangkat ponselnya. Wajahnya yang semula datar langsung terlihat bahagia. "Sayang, bagaimana perceraianmu?" Elena yang berada di kamarnya menatap wajahnya di depan cermin. "Elena sayang." Alex terdiam karena melihat Clara yang keluar dari kamarnya. Sayang." Elena menatap pada ponselnya dan melihat masih tersambung. "Alex sayang," teriak Elena membuat Alex langsung tersadar dari pandangannya. "Elena sayang, Clara sudah pergi dari mansionku, jadi akan sangat sulit untuk mengurus perceraianku dengannya," ujar Alex dengan berbohong. Karena dirinya benar-benar bingung harus berkata apa lagi pada Elena. Di satu sisi, Elena terus mendesaknya, dan di sisi lain, Clara sangat keras kepala tidak ingin bercerai dengannya. "Lalu, bagaimana denganku?" lirih Elena dengan suara sedihnya. Akan tetapi, di cermin terlihat dengan jelas wajah Elena yang terlihat sangat marah mengetahui Alex dan istrinya belum bercerai.
Aku akan berusaha mencari Clara dan akan mengurus perceraianku dengannya. Aku janji, ujar Alex berusaha menghibur Elena. Setelah sambungan ponselnya terhenti, Alex mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Kenapa aku harus berada di situasi seperti ini? Gumam Alex dengan berat. Clara yang mendengar semua percakapan Alex dengan Elena merasa sangat senang karena rencananya untuk membuat Elena dan Alex merasakan apa yang selama ini ia rasakan sudah mulai tercapai. Seminggu telah berlalu, baik Alex maupun Clara masih dengan keadaan yang sama. Tidak ada yang berubah di antara mereka. Alex yang sering pulang larut malam, dan Clara yang masih dengan sabar melayani semua kebutuhan Alex sehari-hari karena Bi Marni yang awalnya hanya pulang kampung sebentar justru mengundurkan diri karena harus menjaga cucunya yang baru lahir. Alex sempat menawarkan mengambil pembantu baru untuk menggantikan Bi Marni, tapi Clara menolaknya. Clara merasa akan lebih nyaman jika tidak ada orang lain yang mengetahui keadaan dirinya dan pernikahannya. Alex yang sedang beristirahat libur dari kerjanya, tengah duduk di atas sofa menunggu Clara menyiapkan makan malam. Alex yang mendengar suara bel pintunya langsung membuka pintu dan betapa terkejutnya Alex saat melihat yang berada di depan dirinya adalah orang yang paling dicintainya. Elena, ujar Alex tidak percaya. Sayangku Alex. Elena langsung memeluk tubuh Alex dan mencium bibirnya dengan hangat. Ada apa kau kemari? Tanya Alex yang mulai tersadar akan situasinya bahwa ada Clara di dalam mansionnya. Tentu saja aku ingin menemuimu, aku rindu padamu. Elena kembali mencium Alex dengan penuh hasratnya. Kau tidak mengizinkanku masuk. Elena langsung masuk ke dalam mansion sebelum Alex menjawabnya. Alex, siapa dia? Elena yang sudah berada di ruang makan menatap pada Clara yang sedang menaruh makanan di meja. Alex terdiam, tidak mampu berkata apa-apa, menatap pada Clara yang sedang melihat ke arahnya dan juga Elena. Elena masih menatap pada Clara dengan tatapan tajam, tapi di depan Alex tatapan tajam itu tidak terlihat sama sekali. Apa dia pembantumu? Ujar Elena dengan suara yang sangat halus, bahkan terdengar sangat lemah. Tapi di balik itu semua ada hati yang terbakar amarah karena melihat ada wanita lain di mansion Alex. Dia adik sepupu Joe, kebetulan tempat kuliahnya dekat dari sini, jadi untuk sementara ia tinggal di sini. Juga membantuku untuk mengurus mansion, ujar Alex memberi penjelasan sebisa mungkin. Alex tidak ingin kalau Elena sampai tahu bahwa Clara masih tinggal di mansionnya. Alex tidak ingin Elena marah dan meninggalkan dirinya. Oh, namamu siapa? Tanya Elena masih menatap Clara. Aku, namanya Ara. Alex langsung memotong pembicaraan Elena dan Clara. Ara, gumam Elena dalam hati. Wajahnya berubah tegang, namun sebisa mungkin bersikap wajar di depan Alex. Sayang, aku sangat lapar sekali, ujar Elena dengan manja, memeluk tubuh Alex dengan penuh kehangatan. Baiklah, kita makan di luar saja ya, ujar Alex mencoba membujuk Elena agar mau makan malam di luar. Tapi aku ingin makan di mansion ini, aku sangat lapar, kepalaku pusing, ujar Elena. Alex yang tahu Elena punya penyakit jantung langsung membawa Elena duduk di meja makan. Clara yang melihat sikap Alex yang begitu perhatian pada Elena hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dengan menguatkan hatinya, Clara menyiapkan makanan untuk Alex dan juga Elena, lalu berniat pergi dari ruangan itu. Baginya begitu sakit melihat suami yang dicintainya bermesraan dengan wanita lain. Aku permisi dulu, ujar Clara lalu pergi dari ruang makan. Alex yang melihat Clara pergi hanya bisa diam menatap pada punggung Clara yang semakin menjauh. Elena yang melihat tatapan Alex pada Clara langsung berpura-pura kesakitan hingga Alex langsung memalingkan wajahnya pada Elena. Aku tahu dia pasti Clara wanita yang kau nikahi.
Gumam Elena dalam hati. Aku akan membuatnya pergi darimu. Kau hanya milikku, Alex. Tidak ada yang boleh merebutmu dariku. Di dalam kamar, Clara berusaha untuk tegar. Clara sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tegar menghadapi semua yang ada di depannya. Ayah, ibu, berikanlah arah kekuatan untuk menghadapi ini semua. Lirih Clara lalu berusaha untuk tidur walaupun dirinya merasa sangat lapar. Tapi ia menahannya dan tak terasa Clara pun tertidur dengan nyenyaknya. Saat di tengah malam, Clara yang merasa sangat lapar akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia pun keluar dari kamarnya untuk mengambil makanan. Dan saat Clara keluar, tidak ada siapapun di ruang tengah mansion. Dengan berjalan perlahan, Clara masuk ke dalam dapur dan mengambil makanan. Dan saat akan berbalik, Clara dibuat terkejut oleh Alex yang sudah berada di belakangnya. "Diamlah!" Alex membungkam mulut Clara dengan tangannya. Clara pun menganggukkan kepalanya. "Dengarlah, jangan pernah sekalipun kau katakan pada Elena bahwa kau Clara," ujar Alex menatap tajam pada Clara. "Aku tidak ingin penyakit Elena kambuh jika ia tahu bahwa kau masih berada di mansion ini." Alex melepaskan tangannya dan berjalan menjauhi Clara. Clara menatap ke arah punggung Alex dengan perasaan hancurnya. "Kau bahkan tidak peduli sama sekali dengan keadaanku. Kenapa cintamu begitu besar pada Elena? Tidak adakah tempat bagiku di hatimu?" gumam Clara dalam hati.